Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizal Arya Maulana, NIT 572010327536, nomor presensi 21, kelas TALK 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis logistik maritim di pelabuhan dan penjelasan dokumen-dokumen pendukungnya. Yang pertama, pengertian bisnis logistik. Pengertian logistik secara umum adalah suatu ilmu pengetahuan atau ilmu seni dalam melakukan kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, dan penyaluran, serta penghapusan beberapa barang atau alat tertentu. Lalu ada definisi lain yang mengatakan bisnis logistik adalah bisnis yang bergerak di bidang manajemen perpindahan barang yang berasal dari suatu titik menuju titik akhir, yaitu konsumen atau titik konsumsi, guna memenuhi permintaan tertentu. Lalu ada juga bisnis logistik menjadi salah satu sektor yang cukup tinggi pertumbuhannya. Peningkatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari perubahan dan gaya hidup masyarakat yang semakin sering mempergunakan teknologi informasi dalam memenuhi kebutuhannya. Contohnya, memesan dan membeli barang melalui toko online yang otomatis membutuhkan jasa logistik dalam pengantarannya. Lalu, dokumen-dokumen pendukung bisnis logistik meliputi 1. Dokumen Shipping Instruction atau SI. 2. Dokumen Release Order atau RO. 3. Dokumen Surat Perintah Muat. 4. Dokumen Surat Jalan Ekspedisi. 5. Dokumen Surat Jalan Pabrik. 6. EIR atau Equipment Interchange Receipt. 7. Bill of Lading atau BL. 8. Delivery Order atau DO. 9. Berita acara serah terima atau BAST. Yang pertama ada dokumen Shipping Instruction atau SI. Shipping Instruction atau SI adalah dokumen yang oleh pihak pertama dan pihak kedua untuk proses pengiriman barang. Pihak pertama adalah pihak penjual barang atau shipper. Shipper juga berasal dari pembeli barang atau buyer dan pihak freight forwarder atau perusahaan jasa logistik kepada vendor mereka. Sedangkan pihak kedua adalah perusahaan pelayaran, penerbangan tracking, atau perusahaan logistik freight forwarder. Shipping instruction nantinya akan diberikan kepada pihak kedua untuk menerima data dan muatan yang tertera dalam surat tersebut. Lalu selanjutnya ada dokumen release order atau RO. Release order atau RO adalah surat perintah pelepasan aset kontainer kepada pemilik atau pembeli. Bentuk RO seperti pemohon izin penjemputan kontainer oleh atau atas nama atau pihak tertentu. RO oleh pihak kedua untuk pihak pertama yang akan mengirimkan barang. Selanjutnya ada dokumen surat perintah muat. Perusahaan jasa ekspedisi mengeluarkan surat kepada pihak pertama atau penjual. Dalam surat perintah muat berisi tentang jenis muatan, jumlah muatan, berat muatan, nama, dan telepon pengemudi. Lalu selanjutnya ada dokumen surat jalan ekspedisi. Sebelum kontainer berjalan, perusahaan jasa ekspedisi harus memberikan surat jalan kepada perusahaan tracking sebagai bukti bahwa kontainer memperoleh izin untuk berangkat menuju pelabuhan untuk proses loading ke kapal. Dalam surat jalan ekspedisi berisikan jenis barang, jumlah barang, dan tanda tangan dari penjual barang atau pengirim barang, sopir, dan petugas gudang. Bagaimana jika ada perusahaan ekspedisi yang memiliki jasa tracking sendiri? Maka, surat jalan ekspedisi tetap ada, tetapi bersifat internal perusahaan antar departemen. Lalu ada dokumen surat jalan pabrik. Penjual sebagai perusahaan dan pengirim barang akan mengeluarkan surat jalan pabrik terhadap jasa ekspedisi atau tracking. Isi surat ini kurang lebih sama dengan jalan ekspedisi. Perbedaannya terletak pada siapa yang mengeluarkan surat jalan pabrik ini. Jika melihat surat jalan ekspedisi, yang mengeluarkan surat adalah jasa ekspedisi. Sedangkan surat jalan pabrik yang mengeluarkan adalah penjual atau pengirim barang. Lalu ada EIR atau Equipment Interchange Receipt. Depo pelayaran mengeluarkan dokumen ini kepada tracking atau jasa ekspedisi. Dokumen ini berdasarkan pemeriksaan atau survei atas kondisi kontainer. Depo pelayaran memberikan dokumen EIR kepada pengangkut ketika memuat dan mengosongkan kontainer.
Dokumen ini juga mencakup informasi kerusakan pada kontainer untuk proses identifikasi kepada pihak yang bertanggung jawab. Lalu ada Bill of Lading atau BL. Bill of Lading dalam bahasa Indonesia adalah konsonomen dalam penggunaan bahasa. Bill of Lading adalah istilah yang sering digunakan dalam proses shipping. Lebih singkatnya, surat perjanjian pengangkutan antara shipper atau pengirim atau consignee penerima dengan carrier atau pelayaran. BL sendiri memuat informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat, dan pelabuhan bongkar, rincian freight, cara pembayarannya, nama consignee, jumlah BL original, dan tanggal tanda tangan. Lalu ada delivery order atau DO, sebuah dokumen yang berperan sebagai surat perintah penyerahan barang yang telah dipesan dengan kesepakatan bersama antara penjual atau pengirim dan pembeli atau penerima yang ditujukan kepada gudang perusahaan. Fungsinya adalah 1. Sebagai keterangan resmi terhadap pembelian barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. 2. Memberikan rincian barang secara jelas. 3. Sebagai tanda bukti bahwa pembeli telah menerima barang melalui tanda tangan yang tercantum pada delivery order. Dan yang terakhir ada berita acara serah terima atau BAST. Ini adalah dokumen terakhir yang biasanya meliputi dokumentasi barang yang sudah sampai kepada pembeli. BAST ditandatangani oleh penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Setelah semua proses telah selesai, ada beberapa dokumen yang harus dikirim kembali ke penjual seperti SI, RO, surat jalan pabrik, BL, EIR, dan lain-lain. Pada dasarnya, pengiriman dan pengembalian kontainer adalah hal yang sama prosesnya. Demikian, semoga informasi kali ini dapat membantu yang ingin memulai pengiriman barang melalui laut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.